Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai subjek-subjek yang ada pada Undang-Undang Kepailitan. Sebelum menjelaskan mengenai subjek-subjek tersebut, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Rosdiana Nanda Putri, lalu ada Sania Nurcewi, lalu ada Putra Alamsyah, dan yang terakhir ada Wahyu Ramdhani. Baik, langsung saja kita ke subjek yang pertama, yaitu ada kreditur. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Selanjutnya ada debitur. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Selanjutnya ada debitur pailit. Jadi debitur pailit itu adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo atau dapat dibayar. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Lalu selanjutnya ada kurator. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Kurator sementara adalah kurator yang ditunjuk untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Jaksa sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2 UU 37 tahun 2004 tentang kepailitan bahwa jaksa dapat menjadi pemohon pailit untuk kepentingan umum. Selanjutnya, advokat sebagai pejabat yang berwenang mengajukan permohonan pailit yang diajukan baik oleh kreditor maupun debitor, kecuali sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2, 3, 4, dan 5. Jadi, pemohon pailit selain dari yang dimaksud dalam pasal 2 harus diajukan oleh seorang advokat sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 2. Selanjutnya, majelis hakim adalah hakim ketua dan hakim anggota yang membatalkan putusan pernyataan pailit, juga yang memerintahkan pencabutan pailit, menetapkan jumlah biaya kepailitan, dan imbalan jasa kurator. Selanjutnya, Bank Indonesia. Pada pasal 2 ayat 3 dinyatakan hal debitor adalah bank. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan pasal 2 ayat 4 dinyatakan dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dan selanjutnya ada Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 2 ayat 4 dinyatakan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dan selanjutnya ada jurusita, bertugas memanggil debitur jika pemohon adalah kreditur dan memanggil kreditur apabila pemohon adalah debitur. Dan terdapat kerugian terkait terpenuhinya persyaratan untuk dinyatakan pailit berdasarkan pasal 8 ayat 1 dan 2 yang dilakukan dengan surat gelat, menyampaikan salinan putusan pengadilan, dan melakukan penyegelan.